Pada regresi linear berganda ini, kami menggunakan asumsi atau persamaan X1 sama dengan suhu pengeringan, X2 sama dengan lama pengeringan, dan X3 sama dengan kadar air akhir. Baiklah, pada bagian 1, yaitu analisis korelasi sederhana. Hubungan antara suhu pengeringan dengan kadar air akhir dengan nilai minus 0,69677722 menunjukkan hubungan linear negatif berintensitas sedang. Artinya, jika suhu pengeringan dinaikkan, maka kadar air produk cenderung akan turun. Kemudian hubungan lama pengeringan dengan kadar air akhir dengan nilai minus 0,6072547 menunjukkan hubungan linear negatif yang sangat kuat. Artinya, durasi waktu pengeringan memiliki pengaruh searah yang sangat dominan dalam menurunkan kadar air produk. Bagian 2, model regresi dan uji parsial. Persamaan matematis model Y sama dengan 30,0338 kurang 0,1986x1 kurang 1,4738x2. Konstanta 30,0338. Jika bahan tidak dikeringkan sama sekali, suhu 0 dan lama 0, kadar air awal teoritisnya ada di angka 30,03%. Efek suhu X1 sama dengan min 0,1986. Setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius, kadar air akhir produk akan berkurang sebesar 0,1986%. Dengan asumsi waktu pengeringan tetap, efek lama pengeringan X2 sama dengan min 1,4738. Setiap penambahan waktu pengeringan sebesar 1 jam, kadar air produk akan turun drastis sebesar 1,4738% dengan asumsi suhu tetap. Nilai P min value untuk suhu 6,10 kali 10 derajat pangkat min 9 dan lama pengeringan 2,09 10 pangkat min 8 derajat. Jauh lebih kecil dari 0,05 ditandai dengan 3 bintang kecil. Jadi baik suhu maupun lama pengeringan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kadar air akhir produk. Selanjutnya pada bagian kelayakan model atau uji F dan determinasi R2. Akurasi model atau R pangkat 2 sama dengan 0,9656 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 96,56%. Artinya, kombinasi suhu dan lama pengeringan mampu menjelaskan 96,56% perubahan variasi kadar air akhir produk. Uji kelayakan simultan atau uji F menunjukkan bahwa nilai P value sebesar 1,671 kali 10 pangkat minus 9 atau jauh di bawah 0,05. Artinya, secara bersama-sama, suhu dan lama pengeringan sangat layak atau fit digunakan untuk memprediksi kadar air akhir produk pangan tersebut. Bagian 4, uji asumsi klasik atau validasi model. A. Uji multikolineritas atau VIF. Nilai VIF sekarang berada di angka 1,01, jauh di bawah batas maksimal 5 atau 10. Ini menandakan tidak ada gejala multikolineritas. Variabel suhu dan lama pengeringan berdiri sendiri dan tidak saling mengganggu di dalam model statistik. B. Uji normalitas residual. Nilai p-value sebesar 0,4785 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa residual atau error model berdistribusi normal, sehingga asumsi dasar regresi terpenuhi.
Selanjutnya, uji heteroskedastisitas atau grafik plot residual, grafik sebaran titik residual terhadap pipet values yang membagi area atas bawah secara merata di sekitar garis merahnya sama dengan 0, karena titik menyebar secara acak dan tidak membentuk plot tertentu, seperti corong atau terompet. Maka model memenuhi asumsi homoskedastisitas, varians dari error data bersifat konstan atau stabil.